Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Rusia selalu punya cerita. Setidaknya itulah kalimat pertama yang ada di benak kami ketika mengetahui berita yang akan kita bahas pada video ini. Sebuah helikopter Rusia dari jenis Mil-Mi-8 AMTSH dikabarkan mendarat dengan selamat di pangkalan udara Poltava di Provinsi Kharkiv, Ukraina pada Rabu 23 Agustus kemarin. Loh, kok bisa, Min? Helikopter Rusia mendarat di pangkalan Ukraina. Begini ceritanya. Ketika berita ini pertama kali muncul, ini cukup mengagetkan semua pihak. Karena spekulasi pertama yang ada di kepala banyak orang adalah ini adalah sebuah aksi pembelotan. Juru bicara intelijen militer Ukraina, Andriy Yusov, mengatakan bahwa kejadian ini adalah sebuah puncak dari operasi rahasia selama 6 bulan. Dia juga mengatakan bahwa keluarga dari sang pilot Mi-8 ini sudah dibawa dengan aman dari Rusia ke Ukraina. Dengan kata lain, jubir Bais Ukraina ini mengatakan bahwa ini adalah aksi pembelotan dari pilot helikopter Mi-8 ini. Foto-foto mengenai aksi ini pun segera beredar. Dalam foto yang beredar, terlihat sebuah helikopter Mil-Mi-8 AMTSH dengan nomor 62 dan tanda bintang khas Rusia. Sebuah dokumen berlumuran darah dan juga sebuah kain dengan nomor dan kode-kode tertentu. Mil-Mi-8 AMTSH ini bukan heli angkut biasa, namun heli ini juga bisa digunakan untuk menyerang target darat. Tapi bukan heli serang murni, dan juga bukan heli angkut murni. Kalau di darat, mungkin Mi-8 seri AMTSH ini bisa dikatakan berfungsi seperti IAV. Juga dikatakan bahwa heli ini membawa suku cadang Su-27 dan Su-30 yang mungkin awalnya akan disuplai ke Angkatan Udara Rusia. Laporan dari media-media Ukraina mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi pembelotan dari sang pilot Mi-8. Hal ini dikarenakan adanya laporan bahwa keluarga sang pilot telah dipindahkan dari Rusia ke Ukraina untuk keselamatan mereka. Keterangan lainnya mengenai insiden ini bersumber dari Kepala Bais Ukraina, yaitu Kirilo Budanov. Dia mengatakan para intelijen militer Ukraina telah menemukan formula yang tepat untuk mendekati sang pilot. Kemudian mereka meyakinkan keluarganya untuk pindah dari Rusia ke Ukraina. Sebelum akhirnya terciptalah peristiwa ini, yakni membawa Mi-8 ke Ukraina. Helikopter ini diawaki oleh 3 orang. Namun 2 awak lainnya yang menyadari bahwa mereka mendarat di lokasi yang salah. Mereka mencoba untuk melarikan diri, namun kemudian ditembak. Ditembak oleh pasukan Ukraina sesaat setelah mendarat di Poltava. Budanov juga mengatakan bahwa helikopter itu sekarang berada di Kiev, dan pilotnya yang selamat memutuskan untuk tinggal di Ukraina. Dari keterangan pihak Ukraina ini, kita berasumsi mungkin hanya 1 pilot saja yang terlibat dalam aksi pembelotan ini. Kopilot dan 1 kru lainnya mungkin tidak menyadari hal ini. Dan kemudian, mereka dibunuh oleh sang pilot utama ketika di udara. Karena kalau mereka masih hidup dan terbang ke posisi yang salah, sudah pasti ada cekcok menghubungi pangkalan utama di Rusia ataupun aksi yang lainnya. Dan aksinya tidak akan semulus ini. Tapi itu hanya asumsi kita saja. Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak Rusia mengenai kejadian ini? Menurut channel Telegram Fighter Bomber, sebuah channel Telegram yang cukup terkenal dan terkait langsung dengan Angkatan Udara VKS Rusia, mengatakan benar adanya ada sebuah Mi-8 AMTSH Rusia yang mendarat di pangkalan Ukraina. Alasan yang diungkapkan Fighter Bomber bukanlah aksi pembelotan, namun dikatakan bahwa Mi-8 itu tersesat. Sekedar informasi, pangkalan udara Poltava ke garis depan pertempuran terdekat, jaraknya kurang lebih 300 km. Apa mungkin tersesat sampai sejauh itu? Dan bagaimana dengan kualitas sistem navigasi helikopter Rusia? Mari kita lihat keterangan lanjutannya. Disebutkan, para kru yang terdiri dari 3 orang, yaitu pilot, navigator, dan teknisi penerbangan. Karena alasan tertentu, mereka kehilangan arah, melintasi perbatasan, dan kemudian harus mendarat di Poltava. Pertanyaan berikutnya, kenapa ke pangkalan Poltava? Kenapa tidak di atas rerumputan saja? Ini kan sebuah helikopter yang tidak butuh landasan seperti jet tempur. Saluran Telegram Fighter Bomber juga membenarkan bahwa foto yang beredar di media-media Ukraina adalah foto dari Mi-8 yang dimaksud.
Fighter Bomber kemudian membantah jika keluarga para pilot telah dipindahkan ke Ukraina. Dia mengatakan, setelah insiden ini, otoritas Rusia sudah menghubungi keluarga korban untuk mengabarkan kejadian ini. Fighter Bomber juga setuju mengenai kemungkinan baku tembak yang terjadi antara pasukan Ukraina dengan pilot Mi-8 dan menewaskan 2 orang. Sementara sang komandan kemungkinan disandra oleh pihak Ukraina. Dan seperti itulah keterangan dari pihak Rusia yang sejauh ini bisa kami kabarkan kepada Anda. Tidak ada data spesifik atau rincian bagaimana hal ini dilakukan. Ini menjadi maklum karena operasi semacam ini merupakan operasi yang cukup besar dan sangat rahasia, karena metodenya bisa saja dilakukan berkali-kali. Jika kita mengingat di awal invasi dulu, seorang pilot helikopter Rusia yang membelot dan membawa helikopternya, maka akan diberi imbalan uang senilai $500.000 atau sekitar 7,6 miliar rupiah. Apakah uang adalah tujuannya? Ya, tentu saja kita tidak tahu. Kalau menurut ente, ini pembelotan atau tersesat, Min? Kalau menurut kami sih, ini adalah pembelotan. Sepertinya, intelijen Ukraina telah menargetkan pilot mana yang akan mereka cuci otaknya. Dan jatuhlah pilihan itu ke pilot Mi-8 AMTSH ini. Alasan kami adalah, ini adalah helikopter angkut seri paling baru Rusia, yang dilengkapi dengan mesin baru, sistem peperangan elektronik baru, dan jeroan baru lainnya. Ditambah tugas dari sang pilot sebagai kurir suku cadang Su-27 dan Su-30, yang mana suku cadang itu akan sangat berguna bagi pihak Ukraina. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah ini pembelotan atau tersesat? Berikan komentar Anda.